Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang sosiolinguistik atau ruang lingkup sosiolinguistik. Di sini saya Betty Yulia Sapitri sebagai pemateri pertama, Siti Umrah sebagai pemateri kedua, Ainul Yakin sebagai pemateri ketiga, Arini Islamiyati sebagai pemateri keempat, Astrid Salma Pahira sebagai pemateri kelima, Ayu Sukmawati sebagai pemateri keenam, dan Baik Ella Nurmayanti sebagai pemateri ketujuh. Bagaimana sih ruang lingkup sosiolinguistik? Sebelumnya kita harus mengetahui apa definisi dari sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah kajian interdisiplin ilmu yang mempelajari pengaruh budaya terhadap cara suatu bahasa digunakan. Berikut kami sajikan peta konsep ruang lingkup sosiolinguistik. Yang pertama ada linguistik demografi, perencanaan bahasa, pengembangan dan standarisasi bahasa, fenomena pijinisasi, kreolisasi pidgin, dialektologi sosial, etnologi wicara, register, repertoire, verbal, bahasa, sosialisasi dan transmisi budaya. Yang terakhir, teori fungsional dan sistem bahasa. Saya Siti Umrah akan menjelaskan demografi linguistik, diglosia, dan multilingualisme. Demografi linguistik adalah studi statistik dari bahasa di antara semua populasi. Memperkirakan jumlah penutur bahasa tertentu tidaklah mudah dan berbagai perkiraan mungkin sangat berbeda. Diglosia adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Multilingualisme atau bahu bahasa merupakan tindakan menggunakan banyak bahasa oleh individu atau masyarakat. Di dunia terdapat lebih banyak orang yang multilingual daripada monolingual. Multilingualisme menjadi salah satu fenomena sosial yang disebabkan oleh pengaruh globalisasi dan keterbukaan budaya. Saya Ainul Yakin akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membahas dua pokok pembahasan dalam ruang lingkup sosiolinguistik, yaitu pertama, perencanaan bahasa, pengembangan bahasa, dan standarisasi bahasa. Kemudian yang kedua yaitu fenomena pijinisasi dan kreolosasi. Nah, saya akan terlebih dahulu membahas materi pertama saya. Pertama yaitu perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa adalah suatu usaha untuk memengaruhi fungsi, struktur, atau penyerapan satu bahasa atau jenisnya dalam sebuah pembicaraan dalam suatu masyarakat tutur. Kemudian pengembangan bahasa. Pengembangan bahasa dimulai pada awal kehidupan manusia. Seperti bayi memulai tanpa bahasa, tetapi begitu berusia 4 bulan, bayi bisa membedakan bunyi suara dan mulai mengoceh. Nah, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pembelajaran awal dimulai dalam rahim saat janin mulai mengenal suara dan pola bicara suara ibunya. Selanjutnya yaitu standarisasi bahasa. Standarisasi bahasa merupakan proses di mana bentuk-bentuk bahasa konvensional ditetapkan dan dipertahankan. Selanjutnya saya akan membahas pembahasan yang kedua saya, yaitu pidgin dan Kreol. Pidgin adalah sebuah sistem komunikasi yang berkembang di antara orang-orang yang tidak mempunyai bahasa yang sama. Orang-orang tersebut berkomunikasi karena berbagai alasan, antara lain perdagangan, kolonialisasi, imigrasi, dan persamaan nasib dalam suatu komunitas.
Nah, secara harfiah, Kreol berasal dari bahasa Portugis yaitu Kriol, yang berarti seorang keturunan Eropa yang lahir dan beranjak dewasa di wilayah koloni. Nah, secara terminologis, Kreol itu sendiri adalah bahasa Pidgin yang telah menjadi bahasa ibu dalam sebuah komunitas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bahasa Pidgin dan bahasa Kreol merupakan dua tahapan dalam suatu proses perkembangan linguistik. Dalam hal ini, jumlah penutur bahasa Pidgin mengalami peningkatan. Sekian dari saya. Saya Arini Islamiyati akan melanjutkan materi tentang dialektologi sosial. Dialektologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari dialek atau variasi bahasa dalam suatu komunitas masyarakat tertentu. Jadi, dialektologi sosial mempelajari variasi bahasa berdasarkan pola-pola kemasyarakatan. Dengan kata lain, sosiolinguistik mempelajari kovariasi antara struktur linguistik dan struktur sosial. Selanjutnya, saya akan membahas tentang etnologi bicara. Etnologi merupakan salah satu dari cabang ilmu antropologi yang mempelajari berbagai suku bangsa dan aspek kebudayaannya, serta hubungan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Kata etnologi berasal dari kata etnis yang berarti suku bangsa, sedangkan bicara adalah tuturan atau ujaran. Dalam bahasa Inggrisnya, speech adalah bentuk komunikasi lisan manusia yang didasarkan pada kombinasi sintaksis, leksikon, dan nama yang diambil dari sejumlah besar kosakata, biasanya lebih dari 1000 kata. Sekian, terima kasih. Saya Astrid Salma Fahira akan menjelaskan yang tujuh ada register dan reporter verbal. Yang pertama ada register. Register ini merupakan bahasa ya. Bahasa ini istilah-istilah yang digunakan dalam bidang pekerjaan atau kelompok sosial tertentu. Kelompok sosial mempunyai maksud tertentu dalam menggunakan bahasa-bahasa atau istilah-istilah tersebut. Dan yang kedua ada reporter. Maksud reporter ini dalam verbal reporter sebenarnya ada dua macam, yaitu yang dimiliki penutur secara individual. Maksudnya penutur apa secara individual mengacu pada alat-alat verbal yang dikuasai oleh seorang penutur, termasuk kemampuan untuk memilih norma-norma sosial bahasa sesuai dengan situasi dan fungsinya, yang merupakan milik masyarakat tutur secara keseluruhan, yang mengacu kepada keseluruhan alat-alat verbal yang ada dalam masyarakat serta dengan norma-norma untuk memilih variasi yang sesuai dengan konteks sosialnya. Saya Ayu Sukmawati akan menjelaskan materi pada poin ke-8, yaitu bahasa, sosialisasi, dan transmisi budaya. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa adalah sistem lambang bunyi arbiter yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk mengungkapkan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksudkan oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Kemudian yang kedua yaitu sosialisasi. Sosialisasi adalah usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian dari masyarakat. Proses sosialisasi merupakan pendidikan sepanjang hayat melalui pemahaman dan penerimaan individu atas peranannya di dalam suatu kelompok. Sosialisasi mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Sosialisasi juga mencangkup interaksi sosial dan tingkah laku sosial, sehingga sosialisasi merupakan mata rantai yang penting di antara sistem sosial. Dengan sosialisasi, manusia sebagai makhluk biologis menjadi makhluk yang berbudaya, cakap menjalankan fungsinya dengan tepat sebagai individu dan sebagai anggota kelompok. Dan yang terakhir adalah transmisi budaya. Transmisi kebudayaan adalah penerusan nilai-nilai kebudayaan dari suatu generasi kepada generasi berikutnya tentang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sulit diubah.
Terkait dengan hal itu, banyak ahli kebudayaan berpendapat bahwa proses transmisi kebudayaan tidak lebih dari proses pendidikan. Transmisi budaya dinilai sebagai sesuatu usaha untuk menyampaikan sejumlah pengetahuan atau pengalaman untuk dijadikan sebagai pegangan dalam meneruskan estafet kebudayaan. Sekian dan terima kasih. Saya Bayi Ella Nurmayanti. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang teori fungsional dari sistem bahasa. Fungsionalisme adalah gerakan linguistik yang beranggapan bahwa struktur fonologis, gramatikal, dan semantik yang ditentukan oleh fungsi yang dijalankannya dalam masyarakat, bahwa bahasa itu sendiri mempunyai fungsi yang beraneka ragam. Sekian dari ruang lingkup sosiolinguistik yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.